Jadi CFD itu merupakan yang tadi teknologi komputasi yang memungkinkan untuk mempelajari dinamika atau gerakan dari benda-benda atau fluida yang mengalir. Ini adalah fungsi dari tool CFD, Computational Fluid Dynamics. Mengenai toolsnya atau softwarenya banyak ya, software-software komersil atau software aplikasi dari CFD yang bisa dipergunakan. Ya salah satunya yang sering kali keluar atau banyak kali dengar itu adalah menggunakan ANSYS, ANSYS Fluent, atau ada juga yang menggunakan Solid Workflow Simulation juga bisa digunakan. Lalu menggunakan Fortran, OpenFOAM. Fortran itu coding ya, menggunakan bahasa pemrograman. OpenFOAM juga sama, bahasa pemrograman. Jadi apa yang diprogram ya, programnya itu adalah yang di code-nya atau yang di coding-nya adalah persamaan matematika yang dipergunakan untuk menyelesaikan simulasi fluidanya. Di menggunakan persamaan matematik. Kemudian software MATLAB, MATLAB juga bisa digunakan untuk CFD, aplikasi CFD, bahkan software Microsoft Excel ya yang ada di Office Word, Microsoft Office, ada Word, ada Office, Excel, PowerPoint. Excel juga bisa digunakan untuk CFD dengan ketentuan ya kita harus mengetahui model matematika apa yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya tadi dapat mengetahui untuk menghitung misalnya kecepatan fluida pada aliran di dalam pipa, internal flow, persamaan apa yang digunakan, berarti misalnya simulasi ini menggunakan aliran turbulensi, berarti nanti menghitung dengan persamaan turbulen. Turbulennya apa yang digunakan? Apakah K omega atau SST atau RNG? Nah, itu yang nanti dimasukkan ke dalam software Microsoft Excel-nya. Output-nya nanti hasilnya ya bisa berupa hasil akhir. Kalau di software-software paket seperti CFD, ANSYS Fluent itu memang lebih tampilannya lebih banyak karena dia bisa menampilkan gerakan, animasi, pergerakan atau seperti ini. Ini adalah Fluent ya, Fluent. Jadi kalau Excel ya nggak bisa keluar ini, memang nggak bisa. Tapi dia bisa menghitung ini nilai-nilai yang ada di bagian ini di sini. Nah, ini ada nilai ya, Mach number 1,164, 1,091, 1,018, 0,945 dan seterusnya. Itu bisa dihitung dengan Excel selama kita mengetahui model matematika apa yang digunakan, persamaan matematik apa yang digunakan untuk mensimulasikan kondisi seperti ini. Jadi harus mengetahui dulu data ininya berapa, dimensi wings-nya, ini dimensinya berapa, panjangnya atau ketinggian ini, lebarnya. Kemudian kalau tampilannya 3D, 3 dimensi, berarti harus mengetahui lebarnya. Kalau 2D, 2 dimensi, mengetahui X dan Y. Lalu fluida apa yang digunakan? Apakah menggunakan fluida gas, udara maksudnya, atau fluida air, water. Kemudian mengetahui inisial kondisi awalnya simulasi ini diasumsikan dengan aliran apa? Apakah aliran laminar flow, atau turbulent flow? Ketika laminar berarti harus mengetahui dulu berapa bilangan Reynolds number yang dipergunakan, bilangan Reynolds-nya atau viskositas dari fluidanya berapa. Nilai-nilai itulah yang
tadi yang dimaksud dengan perhitungan secara Navier-Stokes ya, persamaan simultan, jadi menghitung secara bersamaan untuk persamaan hukum konservasi massa, kemudian ada momentum dan energi. Ini adalah persamaan awalnya atau persamaan dasar. Di Excel juga bisa hitung seperti itu, tetapi ketika case-nya sudah mulai complicated, artinya sudah kompleks ya, misalnya aliran fluidanya ini dalam kondisi multi-phase, 2 fase atau bahkan 3 fase atau lebih, ya banyak sekali persamaan yang perlu dimasukkan ke dalam software tersebut. Nah, di ANSYS Fluent ya persamaannya sudah ada. Model-model persamaannya atau matematika modelingnya itu sudah ada, artinya tinggal menggunakan misalnya kondisi ini yang akan disimulasikan adalah kondisi multipase. Multipase itu artinya fluida yang mengalir dalam ada fase gas, kemudian ada fase cair, lalu ada misalnya ada partikel yang lain, jadi multiphase. Fluent bisa execute itu. Nah, itu adalah persamaannya yang akan dipergunakan. Sehingga kalau menggunakannya ya kita harus mengetahui dulu kondisinya aktualnya seperti apa. Apakah dalam kondisi one phase diasumsikan 1 fase, 2 phase, 2 fase atau 3 fase simulasi yang akan dilakukan. Lalu yang tadi mengenai discrete, tadi yang sudah diceritakan diskritisasi membagi kondisi dalam bentuk meshing. Kemudian aplikasinya banyak ya. Ini hanya satu yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya dan lain-lain. Selama masih berhubungan dengan fluida cair maupun fluida gas atau fluida Newtonian atau non Newtonian atau melting ya, lelehan, itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Ya, kemudian lalu bagaimana dengan tingkat keakurasian? Untuk tingkat keakurasian dari hasil simulasi CFD ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah kondisi batas, boundary condition, kondisi batas apa yang dimasukkan, kondisi batas apa yang dipergunakan pada saat mensimulasikan CFD. Kemudian hasil simulasi CFD juga bisa dipengaruhi keakurasiannya dalam hal memilih tipe mesh, memilih grid ya, grid meshing ini ada grid diskritisasi atau meshing. Tipe mesh apa yang dipergunakan juga memberikan pengaruh terhadap hasil output, hasil akhir simulasi yang dilakukan. Lalu keakurasian juga dipengaruhi oleh kepresisian, dari kepresisian gambar yang digunakan. Misalnya gambarnya itu aktualnya 3 dimensi, tetapi disimulasikan dalam bentuk 2D, 2 dimensi. Karena ada bagian-bagian tertentu untuk modeling bisa disederhanakan ya, dari gambar 3 dimensi 3D bisa menjadi gambar 2D, tetapi ada bagian tertentu lain juga gambar ini atau model ini tidak bisa disimulasikan dalam gambar 2D, 2 dimensi, tetapi harus digambar dalam gambar 3 dimensi. Apa yang menjadikan gambar ini bisa disederhanakan? Ya, gambar tersebut jika dalam kondisi simetris. Kalau misalnya gambar aktualnya itu simetris, artinya antara sisi kiri dengan sisi kanan sama dalam arti panjangnya sama, lebarnya sama, ketebalannya sama, tingginya sama, sisi kiri dengan sisi kanan atau sisi depan dengan sisi belakang atau sisi samping dengan samping kiri, samping kanan, samping atas, bawah sama, baru bisa disederhanakan dengan gambar 2D, 2 dimensi.
dengan asumsi mengaktifkan sumbu X dan Y. Jadi yang diasumsikan fluida tersebut ngalir dengan kecepatan sumbu X dengan sumbu Y. Untuk sumbu Z-nya, nilai Z-nya aksis Z ya, sumbu Z itu karena diasumsikan sama, jadi sehingga diasumsikan Z sama dengan 0. Ya, itu alasannya, ada alasan sederhananya kenapa dari gambar 3 dimensi bisa aktualnya 3D disimulasikan dalam bentuk 2D, 2 dimensi. Kemudian aplikasi CFD dapat digunakan untuk memprediksi aliran fluida di dalam suatu sistem tertentu pada kondisi yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan kondisi yang telah ditentukan ialah kondisi batas apa yang dipergunakan. Jadi kondisi batas ini, boundary condition atau kondisi batas ini sangat memberikan pengaruh terhadap hasil akhir simulasi yang ditampilkan. Jadi hasil akhirnya itu nanti bisa menampilkan kontur kecepatan, kontur tekanan, atau dalam bentuk grafik juga bisa ditampilkan. Lalu hasil simulasi CFD lebih lengkap jika dibandingkan dengan menggunakan eksperimen. Ini ada komparasi, nanti coba dibaca ya kalau di jurnal-jurnal yang kemarin dikirimkan itu. Umumnya ada komparasi atau ada perbandingan antara hasil simulasi dengan CFD dengan hasil eksperimen. Nanti bisa dilihat perbandingan antara hasil eksperimen dengan hasil CFD. Untuk eksperimen ada beberapa poin juga. Eksperimen bisa saja ada errornya, bisa saja juga ada kesalahan karena eksperimen berhubungan dengan alat ukur. Alat ukur juga ada masalah kepresisian dari alat ukur, keakurasian dari alat ukur yang dipergunakan. Jadi tidak bisa memberikan klaim atau mengatakan bahwa eksperimen itu hasilnya 100% benar. Tidak juga seperti itu. Bahkan CFD juga tidak bisa juga seperti itu. Hasil CFD tidak bisa dikatakan 100% benar karena semuanya memiliki nilai kekurangan. Untuk eksperimen kekurangannya ya salah satunya misalnya kepresisian dari alat ukur, kemampuan dari sensor untuk membaca membaca fluida tersebut, seberapa sensitif, seberapa akurat, itu juga memberikan pengaruh. Lalu tempat atau bagian untuk menempatkan alat ukur tersebut. Misalnya ingin mengukur berapa kecepatan air, fluida air ya di dalam pipa, lalu bagaimana memasukkan alat ukur tersebut atau meletakkan alat ukurnya. Nah, itu juga memberikan pengaruh terhadap nilai output yang diberikan dari hasil pengukuran. Kemudian karena eksperimen ini kecenderungan atau umumnya mampu atau biasanya itu mendisplay satu output nilai, misalnya alat ukur untuk mengukur kecepatan fluida, berarti hanya untuk kemampuannya mengukur kecepatan fluida, flow-nya, anemometer atau kecepatan fluidanya. Tetapi alat ukur tersebut belum tentu terintegrasi, misalnya berapa nilai temperatur fluida. Nah, itu merupakan yang dimaksud dengan hasil simulasi CFD lebih lengkap. Di sini dituliskan hasil simulasi CFD lebih lengkap jika dibandingkan dengan menggunakan eksperimen yang banyak mengalami masalah dari alat ukur, presisi dan akurasi dari alat ukur tersebut.
Lalu untuk CFD, Computational Fluid Dynamics ini juga tidak bisa dikatakan 100% benar. Misalnya mendapatkan hasilnya ketika ditampilkan konturnya atau grafiknya atau video ininya dikatakan diklaim atau disimpulkan hasilnya 100% benar. Tidak juga seperti itu karena ada beberapa poin yang tidak bisa dihindari oleh numerical, oleh CFD, ialah poin yang pertama, pada saat melakukan hitungan, software tidak bisa mengcover round of error, faktor pembulatan. Sederhananya, mudahnya atau membayangkan, ada yang punya kalkulator nggak atau yang lagi memegang kalkulator? Ada ya yang lagi menggunakan kalkulator atau pegang kalkulator? Ada, Pak. Ya, coba dihitung 22 dibagi 7. Sudah, Pak. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 3,1428 sekian sen, Pak. 3,14. 1428 sekian. Sekian-sekian itu masih ada keterusannya nggak? Kelanjutannya lagi berapa Masih, Pak. angkanya? Coba Ini dibacakan jadi, seluruhnya. oh ya sudah. Hasilnya 3,142857,143. Ya, itu adalah round of error maksudnya. Jadi kalau misalnya kalkulator itu diteruskan, jadi kalkulator ini mampu mendisplay berapa angka atau berapa digit di belakang koma. Itu berapa koma itu? Berapa angka yang bisa ditampilkan oleh kalkulator? Ada 10 angka, Pak. 10 digit. Ya, 10 digit. Aktualnya sebetulnya masih ada lagi. Sampai berapa ya? Terus mungkin bisa 12 digit, 13 digit dan seterusnya karena kemampuan dari kalkulator atau tool tersebut mampu mendisplay 10 ya, 10 digit atau 12 digit, sehingga yang digit atau angka yang ke 13, 14, 15 dan seterusnya itu dibulatkan ke atas. Itulah yang nggak bisa dihindari oleh CFD, Computational Fluid Dynamics, oleh software. Jadi karena softwarenya itu nanti pada saat dia menghitung dengan persamaan yang tadi, ada persamaan PDA ya, persamaan partial differential equation, ada persamaan momentum, persamaan konservasi massa, energi, lalu dia hitung. Kemudian software ini hanya mampu mendisplay berapa digit ya. Tadi kan kalau ditampilkan di sini kita bisa lihat legend-nya itu. Nah, ini legend ya. Dia ada faktor pembulatan. Terus ini juga legend. Terlihat ya gambarnya. Ini Terlihat, Pak. legendnya, number. Digitnya yang ditampilkan 4 ya, 1,164, 1,091, 1,018. Sebetulnya aktualnya masih bisa saja ada angka yang seterusnya, maksudnya angka yang berikutnya. Tetapi karena software tersebut mendisplay 4 angka ditampilkan, ya berarti dia membulatkan digit yang kelima, yang keenam dan seterusnya. Nah, itulah yang tidak bisa dihindari oleh CFD. Yang pertama, round of error, faktor pembulatan. Yang kedua adalah penentuan kondisi batas, boundary condition. Jadi pada saat mensimulasikan bilangan Mach number itu, kondisi batas apa yang dimasukkan? Boundary condition atau kondisi batas apa yang di-input ke dalam simulasi. Nanti outputnya akan memberikan hasil seperti yang ditampilkan. Itu yang kedua, kondisi batas. Lalu yang ketiga, hasil simulasi CFD ini juga belum tentu akurasi. Banyak hal, salah satunya ada juga dipengaruhi oleh model grid. Tadi ada cerita tentang mesh ya, meshing, metode meshing, diskritisasi, diskritnya
membagi-bagi domain dari komputasionalnya itu menjadi beberapa bagian, apakah dibuat rapat atau dibuat renggang atau dibuat meshingnya fine atau lebih rapat di bagian tertentu, kemudian renggang di bagian tertentu juga memberikan pengaruh terhadap hasil simulasi. Ya, jadi poin utama ketika menggunakan tool CFD maupun eksperimen, pendekatan secara modeling atau numerical simulasi CFD atau eksperimen adalah mengetahui nilai keakurasian. Untuk mengetahui nilai keakurasian, kita harus mempelajari persamaan matematika apa yang digunakan, kemudian model meshing apa yang digunakan, lalu berapa faktor pembulatan yang dipergunakan, round of error oleh software tersebut pada saat mensimulasikan. Lanjutnya eksperimen juga seperti itu, eksperimen tingkat keakurasian, kepresisian dari alat ukur, posisi peletakan alatnya, kemudian sensitivitas dari sensor yang membaca dan waktu juga memberikan pengaruh terhadap proses eksperimen. Ya, ini ada beberapa poin yang menjadi awal utama, 3 hal yang menjadi manfaat memahami, mempelajari CFD, Computational Fluid Dynamics. Yang pertama, bisa memperkirakan atau memprediksi suatu desain atau rancangan yang ingin dibuat untuk lebih efektif dan optimal, berhubungan dengan masalah efisiensi, waktu, dan budget atau biaya yang dihabiskan. Untuk waktu, karena simulasi CFD dengan eksperimen berbeda, caranya kalau simulasi di depan komputer, di depan PC, prosesor, laptop, menggunakan spesifikasi komputer yang umumnya cukup tinggi ya, karena akan menghitung dengan persamaan matematika yang kompleks, yang banyak ya, bisa sekali hitung itu bisa menggunakan 10 persamaan atau bahkan 15 persamaan dalam satu kali iterasi. Waktu lebih cepat jika dibandingkan dengan eksperimen, ya misalnya tadi membuat prototipe langsung ya membutuhkan manufaktur, kemudian pembuatan alatnya, ada time-nya, waktunya berapa lama. Untuk CFD, ya paling waktu yang dibutuhkan adalah keperluan untuk melakukan drawing, gambar. Kalau misalnya gambar itu sudah ada atau gambar ini bisa dikerjakan karena sudah terbiasa dengan CAD ya, Computer Aided Design, drawing, ya, mungkin bisa sekitar 5 menit gambar drawingnya, atau bahkan lebih cepat lagi 3 menit sudah selesai, langsung bisa disimulasikan dan mendapatkan hasil dalam hitungan misalnya 10 menit atau 5 menit waktu yang dibutuhkan. Mengenai cost atau biaya juga akan lebih efektif. CFD dapat membantu dan mengerjakan itu lebih cepat serta mempersingkat waktu riset dan desain sehingga dapat mempercepat produk yang ingin dikeluarkan atau produk yang ingin dibuat dalam skala laboratorium atau skala 1:1 full scale. Nah, ini efektifnya seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi ini menghabiskan waktunya berapa lama? Satu jam kurang lebih, Pak. Ya, bisa 1 jam atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Bisa 15 menit atau 10 menit. Ya pertama kan ini gambarnya sederhana ya, gambar pipa silinder ya, silinder penjal, kemudian ini ada lempengan dengan ketebalan tertentu. Ini lalu dipasang bilah ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6 ya, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 digambar, gambar 1 langsung di mirror, digandakan ya, kalau di software itu kan di CAD bisa gambar 1 nanti di mirror atau dikopikan sehingga langsung terbentuk jadi 6. Selesai gambar, hitungan dalam 3 menit gambar, langsung masuk ke kondisi batas, menentukan model mesh-nya, dibuat grid, grid meshing ya, apakah menggunakan meshing segitiga atau segi 4, paling sekitar mesh-nya itu dia mengenerate meshing sekitar paling 10 detik ya, atau 15 detik. Sudah masuk mesh, langsung menentukan kondisi batas. Kondisi batas ya memasukkan berapa kecepatan RPM, rotation-nya, kemudian kecepatan RPM ya, kemudian fluida yang digunakan apa, fluida cair dengan viskositas berapa nilainya, lalu selain viskositas nilai Reynolds-nya dengan asumsi berapa. Setelah semua dimasukkan, model persamaan matematikanya, kondisi batasnya dimasukkan, CAD-nya dimasukkan, drawing-nya sudah jadi, maka dilakukan iterasi, proses penghitungan. Iteration ya paling kalau software-nya ini diinstal dengan spesifikasi komputer yang tinggi ya iterasinya cukup cepat, ya bisa menghabiskan waktu 10 menit atau bahkan lebih cepat lagi 5 menit. Jadi kalau di total ya gambar sama hasil bisa sekitar 10 menit langsung keluar waktunya. Jadi waktu yang dihabiskan sekitar waktu 10 menit. Kemudian ya biayanya atau cost-nya ya paling yang dibutuhkan adalah menghabiskan apa kira-kira? Untuk waktu 10 menit biayanya. Konsumsi listrik ya paling ya, menghabiskan daya listrik. Ya, paling itu saja biaya listrik ya, atau sebagai tahap awalnya ya biayanya membeli PC atau laptop yang high specification tinggi, high spec ya, itu adalah sebagai biaya awalnya. Tetapi di bagian yang selanjutnya bisa memodelkan atau mensimulasikan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi CFD bisa dapat membantu untuk mendesain lebih cepat dengan waktu yang hasil yang bisa diperoleh dengan mudah. Beda halnya dengan eksperimen. Kira-kira kalau eksperimen butuh apa ini? Untuk eksperimen. Beli bahan dulu, Pak. Oke, kira-kira kalau beli bahan butuh berapa lama waktunya? Oh, Pak, mungkin sekitar 1-2 hari kan belum riset riset dulu belinya di mana gitu, terus ya begitulah. Ya, itu baru beli bahan 1-2 hari, 2 hari. Sedangkan tadi simulasi hanya 10 menit ya. Jadi terdapat perbedaan waktu, kemudian hasil yang diperolehnya lebih cepat. Lalu di bagian kedua, insight ini adalah pemahaman yang komprehensif, pemahaman mendalam jika dibandingkan dengan eksperimen. Ya, walaupun kita juga membutuhkan eksperimen untuk membuktikan atau memvalidasi dari hasil simulasi. Untuk pemahaman yang mendalam, yang dimaksud dengan pemahaman mendalam ini, insight, terdapat banyak fenomena yang bisa dilihat melalui CFD, yang dapat dilihat melalui CFD, tetapi susah dilihat secara langsung. Secara langsung itu secara eksperimen. Analisis CFD memungkinkan untuk melihat secara detail masuk ke dalam sistem yang akan dirancang tersebut. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini mensimulasikan, kira-kira ada yang tahu ini mensimulasikan apa? Sistem pernapasan.
Ya, atau aliran darah ya masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau secara eksperimen, gimana melihatnya? Melihat darah mengalir dalam tubuh. Ada yang bisa melihat misalnya darah tersebut lagi mengalir dari jantung ke pembuluh darah secara langsung? Kalau menurut saya tidak bisa, Pak. Ya, memang akan kesulitan kecuali menggunakan alat bantu ya atau X-ray, tapi saya belum tahu juga apakah X-ray bisa melihat sinar X ya. Sinar X itu bisa melihat flow darah mengalir di dalam tubuh, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini yang dimaksud tadi. Yang kedua, insight, kita bisa memahami secara mendalam bagaimana kondisi darah tersebut atau blood tersebut mengalir di dalam pembuluh bagian sini. Nah, CFD Computational Fluid Dynamics bisa melakukan hal tersebut. Jadi nanti bisa diaplikasikan atau dipergunakan, misalnya ada di bidang kesehatan, di bidang medis, dari mechanical engineering-nya, dari teknik mesinnya kita bisa melakukan analisisnya seperti apa aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut. Lalu yang ketiga ini foresight, prediksi secara menyeluruh. Menyeluruh itu kita bisa melihat di sini disimulasikan ada orang menyelam ya atau di dalam air, masuk ke dalam air berenang, kemudian bisa dilihat pattern streamline ini adalah streamline-nya ketika tangannya berada pada kondisi seperti ini, airnya mengalirnya seperti apa yang melalui bagian objeknya. Selanjutnya, menyeluruhnya ini bisa juga mengetahui berapa nilai tekanan. Di sini ada terlihat ya warna-warni, ada warna merah, kemudian ada warna biru, ada warna hijau, nilai tekanan, nilai kecepatan, dan nilai yang lain. Itu yang dimaksud dengan prediksi menyeluruh. CFD dapat digunakan untuk memprediksi apa saja yang terjadi pada alat garis miring atau sistem yang didesain dengan satu atau lebih kondisi batas yang diberikan. Jadi bisa sekaligus misalnya dalam waktu tadi hitungan 10 menit atau 15 menit sudah bisa mendapatkan hasil yang diperlukan. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk CFD-nya, Computational Fluid Dynamics itu pengantar ya. Tadi gambaran awal dari mata kuliah aplikasi CFD. Nanti di bagian selanjutnya, nanti ada kalau jika Anda tertarik atau ingin mempelajari lebih dalam lagi, ya bisa mengambil tema dari mata kuliah pilihan ini, aplikasi CFD, menjadi tugas akhir skripsi atau final project ya, tugas akhirnya mensimulasikan ya banyak yang bisa disimulasikan di bidang mechanical engineering, misalnya mensimulasikan tentang aerodinamika, mensimulasikan chamber room, ruang bakar dalam motor bakar, atau mensimulasikan HE heat exchanger, atau mensimulasikan pengkondisian udara di dalam ruangan tertentu dengan kapasitas tertentu dan lainnya. Ya,
sebelum kelas ditutup nanti jangan lupa absen dengan menuliskan nama dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa di kolom chat, karena itu sebagai data yang akan diinput ke data sistem ya, data sistem kehadiran di mata kuliah aplikasi CFD. Sebelum kelas berakhir, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi di next week ya, di minggu depan kalau tidak ada halangan untuk mata kuliah yang sama, aplikasi CFD di minggu depan hari Selasa. Nanti di hari Selasa depan bergantian sesi diskusinya untuk yang membaca review jurnal di ini apa namanya disiapkan untuk review jurnalnya. Ya, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.